Maulana Syekh Abdullah Izzuddin. Ya, beliau adalah Maulana Syekh Abdullah Izzuddin. Ketika beliau mengajarkan suatu ilmu dan menangkap kebingungan dari raut muka para muridnya karena susah memahami, beliau dengan telaten bertanya, "Kalian faham? Serius? Apa perlu saya ulangi penjelasannya?" Kemudian beliau menceritakan sebuah kisah penting. Kalian tahu Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Al-Muradi adalah satu dari murid terbrilian dan perawi kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i yang paling fiqh. Bahkan beberapa muhaqqiq mazhab berpandangan jika terjadi perbedaan antara riwayat Al-Muradi dengan Al-Muzani, maka yang diunggulkan adalah riwayat Al-Muradi. Tak heran, ilmunya bagaikan magnet yang menarik para pelajar dari berbagai belahan bumi datang berguru kepadanya. Maka oleh Sultan Ahmad bin Tulun, penguasa Mesir kala itu, Al-Muradi diangkat sebagai Grand Syekh di masjid kenegaraan yang dibangunnya, yakni Masjid Ibnu Tulun yang terkenal. Syekh Abdullah kemudian melanjutkan, semasa menjadi santri, Rabi' Al-Muradi sulit memahami satu masalah. Dia pun berterus terang kepada gurunya Imam Asy-Syafi'i. Maka sang guru mengulangi penjelasan, tetapi Al-Muradi tidak kunjung paham akan penjelasan gurunya. Hingga 40 kali pengulangan, ia tetap belum paham. Bayangkan, 40 kali. Karena sudah 40 kali dan ia tidak mau merepotkan gurunya lebih dari itu, malam pun sudah larut dan ia merasa kasihan kepada gurunya yang telah letih dari pagi mengajar. Terpaksa Al-Muradi mengaku sudah memahami masalah yang ia tanyakan. Padahal sesungguhnya ia masih bingung. Al-Muradi pun pulang dengan perasaan kecewa pada diri sendiri. Sampai di rumah ia menangis. Betapa bebalnya diriku. Di tengah kesedihannya itu, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan pintu. Siapa? Muhammad bin Idris. Badanku segera berhamburan menuju pintu. Tak percaya sang imam datang ke rumahku. Setelah membukakannya, Asy-Syafi'i mengatakan, "Mari kita duduk kembali melanjutkan persoalan tadi. Aku tidak akan pulang ke rumahku sampai aku yakin kamu telah benar-benar memahami permasalahan ini." Lihatlah bagaimana seorang imam besar sekelas Asy-Syafi'i tidak pernah gengsi untuk mendatangi rumah muridnya dan tidak pernah lelah menunaikan amanah ilmiahnya. Inilah rahasia kehebatan beliau mengkader murid-murid hebat. Kecintaan dan akhlak mulia Asy-Syafi'i sebagai pendidik kepada muridnya tidak hanya dirasakan oleh Rabi' Al-Muradi, tetapi juga oleh hampir seluruh muridnya, tak terkecuali murid-murid yang terkadang berbeda pendapat dengannya. Adalah Yunus bin Abdil A'la As-Sodafi pada sebuah majelis dars Imam Asy-Syafi'i yang digelar di masjid. Terjadi perbedaan pandangan antara ia dengan gurunya. Yunus yang kekeh mempertahankan pendapatnya pergi meninggalkan majelis Asy-Syafi'i dengan perasaan jengkel. Di malam harinya, Yunus mendengarkan suara ketukan pintu. Siapa di pintu? Muhammad bin Idris. Yunus membatin, apakah ada di daerah ini yang bernama Muhammad bin Idris selain Asy-Syafi'i? Setelah Yunus membuka pintu dan melihat siapa yang ada di sana, ternyata betul itu adalah gurunya yang saat ini terjadi persilangan pendapat antara ia dengannya. Sang guru dengan bijak dan halus mengatakan sebuah nasihat
yang di kemudian hari tertuliskan dengan tinta emas. Wahai Yunus, kita sepakat dalam ratusan masalah. Maka janganlah perselisihan dalam satu masalah saja membuat kita saling membenci. Wahai Yunus, janganlah kau selalu berusaha untuk memenangkan pendapatmu dalam setiap masalah. Terkadang menjaga hati lawan bicaramu itu lebih penting daripada menjaga pendirianmu. Wahai Yunus, janganlah merobohkan jembatan-jembatan yang telah susah payah kau bangun hanya karena kau telah selesai menyeberanginya. Karena bisa jadi pada suatu hari nanti kau akan membutuhkannya untuk kembali. Wahai Yunus, bencilah kesalahan, tetapi jangan pernah membenci personal orang yang bersalah. Bencilah kepada kemaksiatan, tetapi lapangkanlah dadamu dan beri pintu maaf terhadap orang-orang yang bermaksiat. Wahai Yunus, kritiklah pendapat, bukan personal pemilik pendapat. Sesungguhnya dokter itu adalah mematikan penyakit, bukan mematikan orang yang sakit. Semoga Allah meridhoi Imam Asy-Syafi'i dan murid-murid terhebat beliau, dan kita dapat meniru akhlak dan ilmu beliau, sehingga dikumpulkan bersama di surga nanti bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.